Hai movie lovers, selamat datang di channel Storyline. Kali ini gue mau ceritain sebuah film yang dirilis pada tahun 2020 yang berjudul Mariposa. Mariposa sendiri artinya kupu-kupu, yang kalau difilosofikan, kupu-kupu akan menghindar bila kita kejar, namun belum tentu menghampiri ketika tidak dikejar. Ini filosofi cocok buat bucin-bucin. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa pencet tombol subscribe dan lonceng kalian. Gue mau kenalin dulu para pemeran yang penting di film ini. Pemeran utama di film ini adalah Angga Yunanda sebagai Iqbal Guana, Hadisti Zara sebagai Natasha Kailovi atau Aca, Dania Salsabila sebagai Manda, sahabatnya Aca, Syakir Daulay sebagai Juna. Aca adalah murid pindahan baru di sekolahnya Iqbal, yaitu sekolah Arwana. Sejak pandangan pertama, Aca sudah jatuh cinta pada Iqbal. Aca yang sangat berambisi untuk mendapatkan Iqbal sudah tidak ragu menyatakan perasaannya setiap bertemu Iqbal. Ya karena Aca suka sama Iqbal. Please. Gak mau. Namun, Iqbal selalu menghindar dan bersikap dingin kepada Aca. Skin pun berpindah ke kelas, di mana sedang ada tes seleksi untuk mengikuti Olimpiade Sains tingkat nasional. Di dalam kelas, Aca fokus memandangi Iqbal. Sampai-sampai saat dipanggil guru, dia tidak mendengarkan. Natasha. Tapi hebatnya, dia ternyata telah selesai mengerjakan tesnya. Waktu tes pun selesai, dan yang terpilih sebagai peserta Olimpiade adalah Aca, Iqbal, dan Juna. Oh iya, Juna ini teman sekelasnya Aca dan dia suka sama Aca. Sekalian minta nomor telepon ya. Setelah selesai tes dan pengumuman, mereka pun pulang ke Jakarta. Dan barulah film Mariposa ini dimulai. Malam harinya di rumah Iqbal. Iqbal sedang makan malam dengan ayahnya. Ayahnya Iqbal itu adalah sosok yang sangat ambisius. Dia ingin menjadikan Iqbal seorang ahli di semua bidang sains dan mengejar beasiswa di luar negeri. Namun, hal tersebut ternyata sangat membuat Iqbal menjadi tertekan. Keesokan harinya, sekolah sedang mengadakan upacara. Namun Iqbal tidak mengikuti upacara tersebut. Aca pun menanyakan keberadaan Iqbal ke teman-temannya Iqbal. Dan ternyata Iqbal sedang berada di UKS. Akhirnya, demi bertemu Iqbal, Aca pun ikut bolos upacara dan menghampiri Iqbal ke UKS. Di UKS, Aca terus mendekati dan merayu Iqbal agar menjadi pacarnya. Muka Aca gak jelek-jelek aman. Bisa diem gak? Bisa. Kita tuh sebenarnya cocok tau, Bel. Setelah beberapa lama di UKS, ternyata ada guru yang melintas dan memergoki mereka bolos upacara. Namun, yang mengagetkan, saat ditanya mereka sedang ngapain, Kita lagi pacaran, Pak. Baru aja jadian. emang bucin. Melihat Iqbal yang sudah pucat dan kelelahan, Aca pun menyuruh Iqbal untuk istirahat, dan Aca yang menggantikannya. Namun, karena Iqbal gak mau, terjadilah saling tarik sampai pada akhirnya Aca pun terlihat tidak bisa berenang, namun Iqbal tidak menghiraukannya. Tapi, Aca! Aca ternyata hanya pura-pura agar bisa terlihat romantis kayak di film-film. Karena Iqbal yang sudah kelelahan, keadaan pun terbalik. Malah Iqbal yang tenggelam dan Aca yang menyelamatkan Iqbal. Sampai terjadilah adegan. Setelah kejadian itu, Aca dan Iqbal terlihat sakit. Ayahnya Iqbal pun menyita HP-nya karena dia ingin Iqbal fokus belajar dan mengejar beasiswa. Setelah itu, Aca menelpon Iqbal. Seperti biasa, Aca langsung nyerocos. Padahal yang mengangkat adalah ayahnya Iqbal. Ups, zong. Ayahnya Iqbal terlihat marah dan meminta Aca tidak mengganggu Iqbal. Karena Iqbal mau fokus belajar. Aca bukannya sedih karena dimarahi ayahnya Iqbal. Tapi dia malah senang karena dia menjadi tahu
kenapa Iqbal selama ini bersikap dingin dan tidak mau pacaran. Keesokan harinya di sekolah, Aca dihampiri oleh Juna. Juna memberikan kue keju Belanda kepada Aca. Karena Aca gak suka sama Juna, dia menanggapinya dengan jutek. Kasian si Juna. Setelah mendapat keju Belanda dari Juna, Aca pergi ke perpustakaan. Di sana dia mencari Iqbal, dan ternyata kue keju Belanda yang dikasih Juna malah diberikan ke Iqbal. Tapi Iqbal gak mau menerimanya, dan terjadilah perdebatan yang ditonton orang seperpustakaan. Gue nggak tahu lo lagi berhayal atau lagi mimpi. Karena Manda kasihan melihat Aca dicuekin sama Iqbal terus, akhirnya Manda memberikan saran ke Aca untuk balik cuekin Iqbal selama 7 hari. Agar Iqbal merasa kehilangan karena nggak ada yang gangguin dia lagi. Hari pertama sampai hari keempat, Aca berhasil nyuekin Iqbal dan membuat Iqbal merasa kehilangan. Tapi di hari kelima, tiba-tiba Aca mimisan dan Iqbal pun tiba-tiba perhatian ke Aca. Karena khawatir, guru mereka menyuruh Iqbal mengantarkan Aca pulang. Rencana cuekin Iqbal selama 7 hari pun gagal. Malam harinya, Aca yang kangen sama Iqbal, dia menelpon Iqbal. Saat lagi asik teleponan, ayahnya Iqbal tiba-tiba masuk ke kamar dan memarahi Iqbal, karena malah asik teleponan bukannya belajar. HP-nya pun disita kembali. Setelah HP Iqbal disita, Aca yang tidak tahu terus-terusan chat membuat ayah Iqbal terganggu dan kesal. Pagi harinya, ayah Iqbal pun memarahi Iqbal kembali, karena semalam HP-nya Iqbal terus-terusan masuk notifikasi dari Aca yang dikira mereka pacaran dan membuat Iqbal gak fokus belajar. Sesampainya di sekolah, Iqbal yang sudah sangat marah, akhirnya langsung memaki Aca di depan semua orang dengan bilang, Murahan. Manda yang melihat Aca dimaki depan orang banyak pun membela Aca. Setelah kejadian itu, Aca pun mulai berpikir untuk tidak mengganggu Iqbal dan akan fokus ke Olimpiade. Singkat cerita, Olimpiade Sains pun dimulai. Seleksi pertama, tim Aca lolos dan masuk ke semifinal. Namun Aca yang kecapean kembali mimisan dan jatuh. Aca masuk rumah sakit dan Iqbal diminta oleh gurunya untuk menjaga Aca. Saat sedang berada di rumah sakit, tiba-tiba ayahnya Iqbal datang, meminta Iqbal untuk pulang ke penginapan dan fokus ke Olimpiade agar bisa dapat beasiswa di luar negeri. Aca yang ternyata sudah siuman mendengar percakapan ayahnya Iqbal. Namun, ia tetap pura-pura tidur agar tidak diketahui oleh Iqbal. Akhirnya Aca pun meminta Iqbal untuk pulang dan fokus untuk ke Olimpiade besok. Udah, gue pulang aja. Di penginapan, Juna menghampiri dan marah karena Iqbal tidak menjaga Aca di rumah sakit. Namun, Iqbal meyakinkan bahwa Aca lah yang meminta Iqbal untuk pulang dan fokus ke Olimpiade besok. Keesokan harinya, semifinal Olimpiade pun dimulai, dengan tim Iqbal tanpa Aca. Namun, saat Olimpiade akan dimulai, tiba-tiba Aca datang dan meyakinkan mereka akan menjadi juara. Setelah selesai dan menunggu keputusan juri, ternyata tim Aca kembali lolos dan masuk ke babak final. Di babak final, sistem Olimpiade pun berubah menjadi sistem kuis. 3 tim terakhir menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para juri. Sampai tersisa 2 tim, termasuk tim Aca, dengan nilai yang seimbang. Dan akan diberikan pertanyaan terakhir sebagai penentu. Pertanyaan pun diajukan oleh juri. Tim Aca lah yang pertama memencet bel, dan Iqbal lah yang akan menjawab. Namun, pada saat ingin menjawab, Aca memberi kode dan meyakinkan Iqbal bahwa jawaban yang benar adalah jawaban Aca, bukan jawaban Iqbal. Dan memang benar, jawaban Aca lah yang membawa kemenangan, dan tim mereka lah yang menjadi juara Olimpiade Sains tingkat nasional. Setelah Olimpiade berakhir, Aca akan merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Semua teman sekelasnya Aca diundang. Tadinya Aca ingin memberikan undangan ke Iqbal secara langsung, namun Manda melarangnya
karena dia bilang nanti takut akan ditolak mentah-mentah oleh Iqbal. Jadi Manda bilang undangannya udah dititipkan ke Juna, biar Iqbal nggak menolaknya. Singkat cerita, acara ulang tahun Aca pun dimulai, tapi Iqbal tak kunjung datang. Pada saat Aca menanyakan perihal undangan dititipkan ke Juna, Juna pun kebingungan. Karena ternyata Manda tidak pernah memberikan undangannya. Di sini Aca sangat kecewa sama Manda. Terbongkarlah, ternyata Manda sengaja tidak memberikan undangannya karena takut Aca sakit hati oleh Iqbal. Tiba-tiba, 2 teman sekelas Iqbal datang, menghampiri Aca dan memberitahu bahwa Iqbal datang. Ternyata Iqbal nggak jadi ambil beasiswa ke luar negeri, dan dia tidak pernah menyukai sains. Selama ini hanyalah paksaan dari ayahnya. Akhirnya Iqbal pun menembak Aca, dan mereka pun jadian. Boleh cium keningnya nggak?